Selamat siang, saya Kak Rose. Hari ini sudah siap di kursi pink ini dengan baju pink. Cerah ceria sekali pokoknya. Sudah siap sekali untuk menemani Anda. Hari ini tentunya di acara Rumpi No Secret. Wah. Aku lupa ya, aku matching sekali loh sama kursi. Ada Daniel seperti biasanya akan menemani kita ya. Kita ke pojokan dulu sebelum kita ke tamu-tamu kita. Di artis-artis hit semuanya ya. Kita ke pojokan dulu tapinya untuk membahas berita-berita yang menjadi highlight kita. Berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Mohon maaf, aku ada tambahan intro ya. Oke, berita yang lagi kita menjadi highlight ya di minggu-minggu ini. Di bulan Januari lah, ini masih seputar kasus laporan dugaan KDRT yang dilayangkan Vena Melinda ya. Vena hari ini untuk pertama kalinya setelah kasus itu mencuat, dia posting dengan caption ya, dia mengucapkan ucapan terima kasih buat semua yang sudah memberikan dukungan. Terus kemudian dia juga mohon dia juga bersyukur begitu ya karena bisa selamat dari kejadian itu. Dan insya Allah dia akan mengajukan perceraian di pengadilan agama dan tetap sabar menghadapi proses hukum KDRT yang menimpa diri saya. Mohon doa dan supportnya selalu begitu. Ada banyak sekali yang memberikan dukungannya ya, netizen di kolom komentar, termasuk juga beberapa selebriti. Ada Rieke Diah Pitaloka, semangat sayang, Allah beri kekuatan pada perempuan pejuang begitu ya. Yang berikutnya juga ada dari Wanda Hamidah, ada juga dari Gary Iskak, kemudian juga masih banyak lagi begitu ya, semuanya memberikan dukungan gitu. Ini semakin menegaskan bahwa ya Vena Melinda maju terus begitu ya menjalani proses ini. Kan kemarin juga sempat dia mengatakan dia sempat berpikir kalau dia laporkan apakah dia siap juga untuk mengakhiri pernikahannya, dan ini adalah keputusan bulat yang sudah diambil begitu ya. Dan yang menjadi highlight kita juga dari pihak keluarga Ferry Irawan akhirnya angkat bicara ya dalam sebuah preskon gitu ya. Yang mewakilinya adalah adik perempuan dari Ferry Irawan gitu. Kita lihat seperti apa sih pernyataannya berikut ini. Oh begitu ya. Pihak yang merasa menjadi korban gitu. Ini kita kan ada kemarin wawancaranya Vena, belum sempat dicuplik atau ada? Iya. Gitu ya, kalau dari keterangan pihak keluarga kan memang kalau menurut Maya tadi keterangannya Ferry kan tetap tidak menceritakan atau menceritakan dari versi Ferry begitu ya. Malah jawabannya sayang sekali sama Mbak Vena gitu ya. Jadi tidak menjawab pertanyaan mengenai kronologi barangkali kalau saya tangkap, karena ini kan editan-editan gitu kan. Tapi tetap mengaku tidak diapa-apain. Ini kalau itu dari sudut keterangan keluarga Ferry Irawan gitu ya. Kita kemarin juga sempat mewawancarai Vena Melinda melalui telepon, video call. Ada satu statementnya juga gitu yang ini salah satunya yang memantapkan Vena Melinda untuk melapor dan mengajukan gugatan cerai. Apa itu? Kita lihat yang berikut. Tapi masih ada darah, masih saya berdarah-darah, belum divisum. Iya, dia bilang. Bapak saya, dia bilang gini, Papa, Vena mukul-mukul pipinya ke tembok makanya berdarah-darah. Baik. Dia bisa bikin alibi gitu, bisa kalau saya pingsan, bisa bayangkan mungkin dia benar bikin alibi begitu. Apa saya nggak takut? Ya. Ya salah satunya karena menurut Vena Melinda sudah jelas kejadian di depan mata, bahkan di depan Vena dia melihat bahwa Ferry bisa menceritakan hal yang berbeda gitu dengan yang Vena alami. Begitu. Itu mungkin salah satu yang membuat Vena Melinda memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai gitu ya. Komentar netizen coba kita lihat bunyinya. Udah tersangka kok, bukti-bukti udah ada. Aduh, bukannya sadar si Ferry, malah saudara-saudaranya suruh ngebela. Yang berikutnya, keluarga Ferry nggak menyebut nama Mbak Vena, tapi pihak yang merasa menjadi korban. Beda banget level kesopanan dengan keluarga Mbak Vena, dan anak-anaknya nggak pernah menyebut dengan kata pelaku. Mereka tetap memanggil Om Ferry, Mas Ferry. Nggak usah membela berlebihan lah, harusnya legowo aja minta maaf terbuka dengan keluarga Vena. Yang berikutnya, pada pansos. Siapa nih maksudnya? Oke lah gitu ya. Kalau pihak keluarga kan memang perlu untuk memberikan sudut pandangnya gitu kan. Ferry kan juga kemarin sempat ya dalam permintaan maafnya kan dia mohon diizinkan untuk bisa merawat ibunya gitu karena ibunya lagi sakit.
Ya memang begitulah, yang namanya orang tua itu pasti paling sedih kalau ada apa-apa terhadap anaknya. Bukan cuma ibunya Ferry, ibunya Vena juga pasti sedih banget gitu kan ya. Oke, sekarang kita menuju ke bidang tamu kita. Yang pertama ada Ola Ramlan yang katanya kemarin fotonya di close friend itu tersebar. Itu menjadikan aku sadar, aku tidak termasuk dalam close friend-nya Ola Ramlan. Kita lihat profilnya berikut ini. Ola Ramlan, artis kelahiran 1980 ini 15 Januari kemarin postingan fotonya tanpa hijab dan menggunakan tank top hitam di close friend-nya bocor dan beredar di akun gosip hingga netizen menyebut close friend-nya cepu alias tukang mengadu. Wanita yang telah menggunakan hijab sejak 2019 ini 4 Januari kemarin juga menuai kritik netizen karena mengunggah fotonya sedang berolahraga dan menggunakan legging ketat. Artis yang mengawali karir sebagai model majalah remaja tahun 1997 ini kemarin baru saja memposting foto perayaan ulang tahun putri sulungnya Alena Naira yang ke-8 tahun bersama mantan suaminya Aufar Hutapea dan dianggap netizen mencerminkan co-parenting yang baik hingga didoakan netizen rujuk. Benarkah Ola mengalami krisis kepercayaan kepada teman-temannya? Dan mungkinkah Ola dan Aufar akan rujuk kembali demi anak-anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bersama Ramlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu dia ketawa-ketawa aja. Banyak ya. Ada berita dikit kita undang Ola Ramlan ya. Karena seru sekali kalau ngobrol sama Ola ya. Kemarin rame aku penasaran. Apa sih fotonya? Udah itu fotonya nggak nemu lagi ya? Nggak nemu. Berarti kurang canggih ya aku ya. Kurang canggih. Habis tulisannya gitu. Unggahan foto close friend Ola Ramlan bocor. Ada lagi artikel yang foto seksi. Tapi fotonya nggak ada gitu. Jadi Iya, bingung dong. kan kita menghargai kamu makanya tidak muncul di sini fotonya. Karena itu kan ditampilnya di close friend ya. Komentar netizen juga kita baca nih, ada yang menduga-duga. Yang bocorin jahat sih, close friend itu biasanya memang post-post foto gak kerudungan, tapi buat ciwi-ciwi aja. Jahat banget asli, yang masuk close friend itu berarti yang udah percaya. Loh, padahal temen deket kok di-share. Nah, ini satu pendapat. Nanti kamu aku masukin kok, aku lupa aja sih. Gini loh ya, saya kan kamu tahu, kamu infotainment apa Iya. gosip Ya aku paham kok, aku agak deg-degan gitu aku loh. santai orangnya, aku santai. Aku nggak santai. Aku ngerasa nggak enak. Tenang, gitu. bercanda. Ya, di close friend itu biasanya foto-foto aku lagi di rumah sama anak-anak atau aku misalnya lagi olahraga nggak pakai kerudungan, lagi Ya. pakai dance nggak pakai kerudungan ya, it's a normal thing for you aja. Ya, itu gitu. tadi benar, berarti emang cewek-cewek kan kebanyakan. Iya, cewek. Ya, kalaupun cowok-cowok juga mungkin Ya, saudara. saudara-saudara, sepupu yang Nggak, tapi pada saat bocor gitu, kamu apa yang kamu bilang? Ya ada yang bocorin nih gitu atau apa? nggak apa-apa, ketawa aja sih. Ya, aku berita baik berita buruk ya berita ya. Oh iya betul ya. Ya sudahlah gitu. Ya sudahlah. Lah. Nggak, kamu nggak ingin menelusuri siapa nih yang bocorin gitu Kak? Kadang-kadang gini, kita ambil sisi positifnya, mungkin orang itu melakukan apa maksudnya ngasih tahu, dia capture gitu ya, terus dia misalnya ngasih tahu Ven, ini gue lihat Ola nih, taunya dia misalnya dia rambutnya masih panjang ini ya misalnya, atau ini yang ngasih tahu aja. Lihat nih rambutnya sekarang warna hijau gitu. Iya, something like that. Terus sudah itu tiba-tiba kamu ngasih tahu temen kamu jadi itu tersebar secara Tapi kan fotonya yang tersebar, fotonya loh. Iya. Ya udahlah, mau apa lagi mau ngomong. Soalnya kan apapun yang ada di close friend itu kan sebenarnya hak aku Betul. untuk melakukan posting gitu. Ya kalau misalnya emang tersebar, itu adalah konsekuensi juga yang harus aku terima. Ketika kamu posting itu di media sosial. Iya, gitu. Keren banget loh dia. Sangat wise ya kan. Ya dong, Sangat wise. konsekuensi itu. Iya, Semua apa yang kita lakukan harus tahu apa yang akan misalnya ada kemungkinan apa yang terjadi. dampak dampaknya. jelek dan dampak buruk. Oke. Terus tapi kamu nggak itu mengalami krisis nih teman-temanku? Kalau soal temen dari dulu. Kayaknya gue bolak-balik ke sini emang krisis. Iya, gitu ada ya. krisis kepercayaan ya. Tapi ya akhirnya nggak apa-apa. Namanya manusia, dia bisa berpendapat, bisa menilai apapun itu. Betul. Ya ada lagi satu komentar netizen. Kita sekalian di komentar netizen kita tanya. Ola tadi yang berikut ya. Ngeri ya close friend-nya, tutup mulutnya ember kali aja close friend-nya emang cewek semua, ngeri sih manusia. Yang berikutnya, ini jadi mereka yang ngeri ya. Mereka yang takut ya. Takut. Gitu. Gak taunya yang di close friend cuma satu. Dan Ola pun tahu sih jebakan. Jangan itu juga, sebuah ya. jebakan. Ide bagus. Ide bagus. Yang berikutnya ada lagi. Ya kayak saudaraku ngepost tanpa kerudung di close friend-nya. Emang cewek-cewek semua, kasihan banget sih kalau emang iya dicepuin close friend. Kasihan Olanya. Ada lagi komennya.
Alhamdulillah semuanya baik ya, tumben loh. Aku nggak di. Udah yang lain, yang tema lain. Ada lagi berpendapat bahwa jangan-jangan ini tanda-tanda nih ala-ala mau buka kerudung gitu. Okay. Ada yang berpendapat kayak gitu. Oh, Gimana? ya itu urusan mereka lagi dong. Kenyataannya kan tidak ada kepikiran, tidak ada niatan. Mau aku kemarin juga heboh tuh, aku olahraga pakai legging. Masa aku pakai apa ya? Iya. Karena dia tuh kalau pakai baju biasa juga pakai baju biasa aja gitu kan. Enggak ya. Jadi ya sudahlah. Maksudnya ya orang bebas berkomentar apapun itu, ya kan? Iya betul sekali. Tapi tidak ada rencana. Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada ya, masih istiqomah. Biar orang-orang terdekat aku yang melihat saya di rumah tidak kerudungan. Betul sekali. Tapi sebenarnya banyak kok yang begitu gitu. Dia mah di close friend-nya ya dia menjadi dirinya yang biasanya kalau kalian di rumah gitu. Tapi emang biasanya teman-teman dekat dan perempuan-perempuan gitu kan. Iya. Oke. Baik, lanjut berikutnya. Ini ada foto anaknya Alina yang pakai kerudung juga, pakai kerudung. Iya, Alina. Oke, baik. Ih, lucunya. Bismillah gitu ya. Terus dari bapaknya juga komentar, Bismillah istiqomah ya anakku gitu. Ini dia lucu banget. Dari tanggal 11 Mei. 11 Mei. 2022. Iya. Tapi ini yang nulis Bismillah dia sendiri atau kamu yang nulis? itu dia sendiri. Oh, dia sendiri. Kamu tahu dia posting ini? Tahu lah. Pada saat dia mau posting tuh kamu tahu gitu ya. Terus habis gitu. Cuman waktu dia mau kerudungan aku nggak tahu, ujuk-ujuk main mau kerudungan aja gitu loh. Aku yang telah tahu gitu. Karena memang kebetulan lagi di rumah bapaknya waktu itu. Oh, terus pulang-pulang dia udah berkerudung. Cuman ya aku kan di sini sebagai orang tua pastinya mensupport apapun pilihannya. Dia kan baru usia 7 tahun ya, mau 8 tahun sekarang. Jadi aku ngerasa ya kita nggak pernah tahu sih ya, kan aku nggak mau ngemaksa gitu. Ini kan sekolahnya memang sekolah Islam dan dia juga sholatnya luar biasa gitu. Bahkan kasarnya tuh aku bahkan ngucapin di hari pada saat dia ulang tahun adalah dia seperti kembaran aku tapi yang even best version of me, dari lebih dari aku gitu. Jadi mudah-mudahan dia menjadi anak yang luar biasa, melebihi aku ini. Amin. Ini udah saya diwawancara di podcastnya Aurel ya. Nggak ada tayangannya. Apa sih rasa banget Sari sebut lagi. Oh, dia bilang katanya ya salah satunya karena ngeliat mama. Terus kenapa kamu berhijab gitu? Karena Allah. Masya Allah jawabannya. Itu karena sekolahnya juga ngajarin begitu. Atau kamu memang sering ngobrol juga sama anak-anak? Ngobrol iya sering. Tapi Alina itu memang kebetulan dia tuh malah sering ngasih tahu reels apa mengenai Islam gitu, dia kirim ke aku gitu. Jadi Masya Allah banget sih memang. Apa itu salah satu yang menyebabkan kamu juga tergerak berhijab? Enggak. Gara-gara Alina? Kebalik ya? Enggak ya? Enggak, kan Alina memang, kan Alina baru tahun lalu. Oh, baru tahun lalu. Iya, jadi seneng lah, lucu masih banget ya. bulan Mei malah. Lucu banget ya. Terus habis gitu pemilihan gaya kan ibunya kan begini, dia kayak kamu ya. Sesuai masih muda juga, masih kecil juga. Jadi ya proses lah ya. Proses gitu. Karena satu lagi adiknya benar-benar nggak mau, benar-benar yang pengen masih pakai rok-rokan apa. Beda. Jadi kan kita nggak bisa maksain dong. Oh, oke. Sama anak yang pertama juga beda ya kan, Sean. Kalau Sean dia yang menjadi salfok dari netizen itu adalah kok ada garis-garis di sini ya. Itu kerokan apa gimana? Kerokan. Tuh kerokan ini. Nih ini banyak yang nanya, emang di sekolah boleh apa begitu? Ibunya tahu apa enggak nih gitu? Sean itu anak udah 17 tahun ya dia 17 tahun. Di saat itu aku juga berpikir bahwa bukan memberikan kebebasan, tapi maksudnya dia kembali lagi apapun yang dia lakukan itu harus tahu resiko juga yang dia dapat gitu. Jadi aku memberikan kebebasan itu. Terus kemudian ya Sean mau ya nggak apa-apa dan dia ngomong nggak? Aku mau dia bilang aku mau tatoan mah. Aku bilang ya aku sebagai orang tua gak gimana coba bilang jangan sementara aku mau bapaknya tatoan gitu loh. Susah ya. Jadi gitu makanya itu adalah sebab awalnya kita kenapa begitu pada saat kita muda. Kemudian itu adalah konsekuensi kalau anak kita ingin bertato. Nah itu ya. Kan? Jadi kalau Anda yang masih muda, ya, kan? ya nyoba. Kadang-kadang jadi kita harus ingat bahwa gitu. ketika Anda sudah tua dan punya anak, ya Anda harus siap ketika anak Anda tiba-tiba ya begitu. Iya, lah kadang-kadang soalnya namanya anak pasti mencontoh orang tuanya.
Ya dong, kalau misalnya gini, seorang laki-laki nih, seorang bapak, udah tahu punya anak perempuan, berapa orang gitu ya, tiba-tiba bapaknya nih main gila gitu loh. Lo gak mau dong, bapak nanti anak-anaknya punya suami, anak-anaknya punya suami yang doyan main gila, ya dong. Ya kan suaminya pasti ngeliat gitu. Ya makanya bapaknya harus mencontoh yang baik dong. Ya betul sekali, Ya, itulah bagian dari menjadi orang tua ya. Makanya, kadang-kadang lupa tapi. Yang susah itu adalah memberikan teladan Dan contoh dan yang contoh. baik. Jadi kamu bilang salah satu ke Sean tuh resikonya salah satunya itu gitu. Apalagi sih resikonya yang Ya kamu... maksudnya ya sekarang Sean memang sudah dewasa, itu pilihan Sean, ya nggak apa-apa gitu. Karena Sean orangnya kan juga nggak bandel, nggak minta apa-apa, bener-bener anak baik-baik. Jadi ini pulang-pulang. doang yang agak 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 gimana rebel ya? gitu. Rebel lah ya, tapi ya daripada dia diam-diam, Betul. mendingan dia terbuka semuanya sama aku gitu. Bahkan ya aku jadi tahu siapa yang nato ini gitu-gitu loh. Lebih jelas. Lebih jelas. Daripada nanti aku banyak penyesalan soalnya tato-tatonya. Oh, kamu juga banyak penyesalan? Bukan, maksudnya tato-tatonya kan yang Oh, jelas gitu loh. Kurang bagus. Gambarnya kurang yang harus ya kan gitu. Terjemahannya salah. Kan sosok kadang-kadang pakai bahasa Latin, ternyata artinya salah gitu kan. Iya gitu. Gitu misalnya bahasa apa, tiba-tiba kenapa kamu tato tulisannya sop? Tidak pikir kupu-kupu, ternyata artinya Iya, sop. maunya gitu. kupu-kupu, taunya kupu-kupunya melantang mana gitu kan ya. Jadi mendingan yang bagus sekalian. Iya, gitu. karena itu kan ngilanginnya itu lebih susah payah dan sakit. Iya, ya, itu konsekuensi dosanya apa, ininya apa, semuanya aku terangin. Kalau dia tetap mau lakukan ya sudah, itu urusan dia dan Allah. Oke, baiklah. Oke, ini berikutnya ya. Ini ada satu juga yang viral kemarin dari kamu tuh pernah wawancara pasangan Vena dan Ferry. Pernah banget. Yang ini yang viral gitu, tunjukin. Silahkan. Aku tiba-tiba migrain. Lebih pusing urusan ini daripada urusan gue close friend-nya gitu. Ya, tapi nggak ya. Ini pelajaran yang kamu ambil apa coba sebagai Ibu Feni Rose? Pelajaran itu yang kamu ambil dengan kejadian seperti ini apa? Aku sempat bertanya-tanya gitu ya, sempat beberapa orang aku tanya. Ini kalau orang dengan misalnya dia udah punya reputasi gitu dengan begini gitu. Apa sih yang menyebabkan orang masih percaya gitu? Salah satunya itu adalah ada yang memberikan. Jadi misalnya kalau dia dikenalin sama orang, yang orang itu dia percaya gitu ya. Jadi seperti seolah-olah walaupun dia orang punya katanya dulu begini loh, katanya dulu begini, katanya dulu, tapi kan ketika orang bisa berubah. Aku percaya itu loh. kamu percaya orang Aku bisa percaya berubah. orang bisa berubah. Nah, jadi karena memang yang bisa menggerakkan hati manusia itu kan hanya Allah. Betul, Dan ya. itu menurut aku orang bisa berubah. Nah, tapi pelajaran yang ini yang aku ambil adalah jadi kalau lagi bucin jangan kelihatan bucin. Kalau kalian ya kan, jadi Maksudnya jangan kelihatan di mana? Yang mesra-mesranya nggak usah terlalu kelihatan gitu. Giliran nanti kayak gini kelihatan lagi ada masalah. Takutnya diputer-puter gitu ya, diputer ulang ya. Gitu. Jadi kan ya biasa-biasa aja kayak Ibu Feni Rose nggak kelihatan tuh. Suaminya yang mana? Ya kan? Udah enggak. Suaminya di mana? Oh, udah nggak ada kan? Nggak semuanya tahu loh. Gue doang yang tahu. Iya. tapi apa namanya ya mungkin gitu ya. Jadi jangan gagap. Jangan gagap. Mungkin kalau ketemu orang yang terlalu lebih gitu ya, itu justru kita harus hati-hati kali waspada ya. Jadi maksudnya mungkin kalau kita sayang sama seseorang ya nggak usah terlalu ditunjukin di sosial media, nggak usah terlalu ditunjukin oh lagi cinta-cintanya atau lagi berantem pun kadang-kadang nih. Iya, Jadi iya, ternyata yang harus biasa-biasa. Aku banyak belajar sih ngelihat apa ya? Yang terjadi di dunia hiburan. Iya gitu. Maksudnya ya aku juga sama Ovar kan kebetulan sudah tidak sama-sama lagi. Cuman kalau memang kita tetap membangun silaturahmi untuk anak-anak kayak gitu aja sih yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa aja nggak ya gitu ya oke. Susah komentarnya. Tapi ketika kamu dengar berita, kamu bisa wawancara itu, terus dengar berita jenggreng gitu. Apa? Ya kaget lah, ini aku sampai, ini bohongan apa beneran sih gitu ya. Enggak, tapi ya nggak percaya atau nah kan? aku tuh juga orangnya nggak terlalu melihat track record seseorang sih. Jadi Kamu nggak? Enggak, karena dia bukan pasangan aku. Oh iya bahkan sih, aku iya sih. Tapi kalau pasangan kamu lihat track Ya, of recordnya, course. walaupun kamu percaya dia bisa berubah. bisa. Kalau misalnya track record dia nih yang kamu teliti, dia pernah dilaporkan melakukan tindak kekerasan? Kembali lagi itu kan konsekuensi dong.
kamu akan tetap percaya dia bisa berubah? Belum tahu. Aku belum tahu. Harus lihat dulu. Keseriusannya. Oh, serius aja. Kalau dia serius, Gitu kan semuanya pakai proses ya, proses pelan-pelan. oh iya, jadi nggak terburu-buru Nggak ya. terburu-buru. Akan ada tes-tes tuh ya. Ya macem-macem tes ya kalau aku mah. Oh iya, ada tesnya. Bocorin dong tesnya apa aja. Makanya susah banget nih kayaknya dapet laki ya. Aduh, kebanyakan tes gue. Oke, nah, aku harus belajar dari Ramlan. Apa saja tes yang sudah disiapkan untuk mendapatkan calon yang lebih cocok buat Ola nanti. Kita undang dulu nih pasangan Sandi Syarif dan juga istrinya Picha. Oke, kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Sandi Syarif, aktor kelahiran 1978 ini mengawali karir dengan menjadi juara 3 Cover Boy tahun 1997, pernah memerankan karakter Faiz dalam sinetron Cinta Fitri, dan kini kerap membintangi FTV Suara Hati Istri sebagai suami jahat dan kerap selingkuh. Pria yang menikah dengan mantan pramugari bernama Pilsa Idrus pada 2011 dan dikaruniai 2 putri ini merayakan anniversary pernikahan yang ke-11 dengan menunaikan ibadah haji pada Juli lalu. Sandi yang hobi bersepeda ini kerap diprotes sang istri karena perannya sebagai suami antagonis. Pria yang Desember lalu melakukan transplantasi rambut ini membantu sang istri jualan pakaian di live TikTok serta membuat video joget dan lip sync untuk promosi produknya. Seperti apa kekompakan Sandi Syarif dan Pilsa Idrus setelah 11 tahun menikah? Dan bagaimana kenangan Sandi terhadap sosok sang ayah yang meninggal dunia pada Juli 2021? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.